Hai cinta, apa kabar kalian? Kembali lagi bersama aku di Maylin World. Perkenalkan aku Maylin. Aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah subscribe channel ini. Dan untuk teman-teman yang baru gabung, aku ucapin selamat datang. Seperti biasa, kalian udah lihat ada 3 deck kartu di sini. Tiga-tiganya adalah tarot. Dan hari ini aku mau ngebacain satu topik, yaitu bagaimana cara kamu bisa move on. Lebih tepatnya kayak apa yang harus dilakukan buat move on. Kenapa? Karena aku yakin pada dasarnya kebanyakan kita tuh memang kayaknya pengen udah tahu masalahnya di mana, apa masalahnya apa, tapi buat ngehadapin gitu udah tahu mau move on tapi nggak tahu caranya itu tuh gimana sih. Atau sebagian temen juga udah yang tahu, ada yang tahu, oh aku harus move on dari keadaan ini, dari tempat ini, dari orang ini, tetapi masih bebal gitu ya, masih ragu buat move on. Tapi terus gimana sih caranya gitu. Nah, di sini udah ada 3 ya. Aku disclaimer, kan ini general reading. Mungkin cocok untuk sebagian orang, nggak cocok untuk sebagian yang lain, tapi nggak apa-apa. Berarti kalau cocok, berarti ini pesan untukmu. Kalau nggak, juga nggak apa-apa. Kamu bisa cari tempat lain. Nah, nanti aku bakal kasih timelinenya ya. Sekarang teman-teman bisa pilih salah satu di antara mereka. Kalau nggak tahu gimana cara milihnya, aku saranin bisa tutup mata, tapi relax dulu, tarik nafas 3 kali, tarik, lepaskan, tarik lagi, lepaskan, tarik lagi, lepaskan. Nah, pilih salah satu yang bisa menarik teman-teman. Aku disclaimer juga, ini sifatnya general, jadi nggak bisa cocok dengan semua orang. Bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Oke? Mari kita mulai. Aku singkirin ini dulu ya. Pikirkan bagaimana caramu untuk bisa move on. Apa yang harus kamu lakukan? Aku udah coba buat ngebacain versi kebalik gitu, cuman kayaknya emang nggak cocok kali ya, nggak bisa, aku nggak relax. Aku pilih dulu ya, apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya untuk move on, apa yang harus kamu lakukan. Ini deh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, satu lagi, 7. Because this is full tarot. Kali ini aku bacanya emang full tarot, sama mungkin ada beberapa oracle. Nah, ini ada 4 of Wands, ada the Lover, ya energinya besar nih ya. Ada 2 of Wands, wow. Ada 7 of Swords, sword lagi ya. Ada the Magician, wow, energinya besar di sini, Magician sama the Lovers. Ada 7 of Cups,
dan ada Wheel of Fortune. Nah, kalau dilihat dari kondisi di sini ya, kalau lihat dari kondisi emang sebenarnya kalian tuh banyak pilihan dan juga banyak tantangan dari masalah apa yang sedang kalian pikirkan. Namun kebanyakan di sini energi besarnya adalah memang energi love ya, percintaan gitu. Four of Swords itu kan jeda, kebingungan, jeda ini. The Lovers itu emang bukan ketertarikan tapi keterikatan gitu ya. Ketertarikan juga. Two of Wands itu juga memilih salah satu gitu, perencanaan gitu. Dan ada Seven of Swords itu masih ada sesuatu yang ketinggalan, atau Seven of Swords itu adanya pengkhianatan di sini ya. Ini ada punya pengkhianatan. Lalu adanya The Magician. Magician itu tuh seperti bisa diartiin positif dan negatif. Kalau positif itu tuh bisa kayak apa aja yang kamu mau gitu, melakukan apapun. Atau negatifnya juga manipulatif, sehingga memang banyak pilihan. Dan the Wheel of Fortune itu adalah perubahan siklus gitu. Aku lihat di sini beberapa orang dari kalian hubungannya itu tuh on off. Jadi karena ada beberapa masalah. Yang pertama, ini ada indikasi cheatingan di sini. Ada juga lebih banyak cheatingan sih. Ada juga manipulasi di sini. Yang artinya tuh memang bisa aja kalian ini, yang aku rasain, kalian bukanlah tujuan dia, tapi kalian adalah salah satu pilihan, sehingga kamu juga sebenarnya dibuat bodoh gitu, dimanipulasi sama orang ini gitu. Kamu sadar, tapi kamu nggak tahu mesti gimana caranya. Yang pertama, caranya move on gitu. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Aku banyak banget dapat kasus yang begini dari teman-temanku. Dia tahu kalau dia itu sedang dimanipulasi, sedang salah, tetapi dia nggak tahu gimana cara move on karena udah terlanjur nyaman gitu. Ya, banyak banget. Nah, caranya gimana? Gimana kalau aku caranya move on? Pada dasarnya ya, keseluruhannya itu tuh stepnya tuh begini. Pertama, kamu harus ambil waktu untuk merenung gitu ya. Istirahat, merenung gitu. Lalu membuat keputusan yang jelas. Sebenarnya apa yang kamu mau dalam hubungan ini? Kamu mau bertahan atau enggak? Gitu. Ini yang jelas. Terus kamu harus rencanakan apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Kamu nggak bisa berharap, kamu nggak bisa nunggu, dan kamu nggak bisa cuma diam aja. Apa yang harus kamu lakukan langkah selanjutnya? Apakah ngeblok dia? Apakah emang betul-betul ngelupain dia? Apakah emang kayak hilang dari peredaran gitu, biar nggak ingat lagi? Karena kamu nggak bisa nunggu. Ya udah, kan dia yang mau sama aku, siapa dia yang datang? Nggak bisa. Ketika kamu merasa kayak ini aku udah nggak mau lagi, udah mutusin aku nggak mau lagi keadaan begini, aku udah nggak mau lagi dicurangin, aku udah nggak mau lagi balik lagi sama dia. Oke. Kamu harus paham kamu maunya apa, dan kamu harus ngelakuin tindakan. Nggak bisa tuh kita cuma nunggu aja, tapi dia baik, mungkin aja dia berubah sikapnya. Enggak bisa sayang ya, nggak bisa, nggak boleh. Nanti kamu jatuh di lubang yang sama lagi. Setelah itu apa? Hadapi kebenaran. Maksudnya gimana ya? Kalau memang kenyataannya tuh kamu diselingkuhi, kamu dimanipulasi, ya udah, terima aja memang keadaannya demikian, nggak apa-apa kok. Terus mau gimana lagi? Dan oleh karena itu aku mau move on gitu. Terus berhati-hatilah dalam memilih gitu ya. Memilih apapun yang sedang kamu pilih, jalan yang kamu pilih, orang yang kamu pilih, berhati-hati, tindakan juga. Dan menerima perubahan sebagai bagian dari siklus. Nah, setelah kamu berhati-hati di sini tuh
kayak ini ya, apa namanya, atas ketidakpastian ya memang hubungan yang sedang kalian jalani, hasil yang dari kalian jalani itu pasti berat untuk di awal-awal. Jalan diambil, pastikan pilihan kamu itu sesuai dengan keinginan yang ingin hatimu gitu, bukan hanya ilusi gitu. Jadi banyak kan kita dengerin cerita kayak ya udah dia maunya gini, besoknya dia balik sama mantan. Teman-teman tuh sering begitu. Jadi apa yang harus kamu lakukan, memang kamu harus hati-hati memilih dan menjalankannya. Lalu kamu menerima keadaan tersebut. Kalau dia nggak cari kamu lagi, ya udah. Kalau memang kenyataannya kamu diabaikan, ya udah gitu. Kalau dia masih maksa-maksain kamu harus tetap sama pendirian kamu kalau bahwa kamu mau move on. Intinya apa? The will of fortune, menerima perubahan sebagai bagian dari siklus hidup. Ini adalah sebuah siklus gitu ya. Dengan pendekatan yang lebih baik kepada diri sendiri gitu. Intinya untuk file nomor 1 ini bagaimana caranya move on. Yang pertama ya memang kamu harus mengerti dulu dirimu sendiri itu gimana gitu. Karena aku lihat beberapa orang memang ini di sini khusus untuk percintaan hubungannya on off dan kamu rentan dimanipulasi dan dijadikan the one of the choice. Maksudnya kamu bukan yang kedua, bukan yang ketiga, tapi yang kebeberapa gitu. Namun posisinya ketika kamu mau move on, kamu juga nggak bisa gitu. Yang harus dilakukan yaitu harus kuat, terima keadaan, susun rencana, lakukan dengan baik, dan terima keadaan bahwa keadaannya itu begitu gitu. Lalu coba aku lihat ya apa yang dikatakan saran dari oracle, angel oracle-nya. Ini bukan toxic sih, cuman kamu lebih sering dimanipulasi gitu, dan emang cheating sih, manipulasi. Breath. Oh iya, memang kamu harus banyak-banyak rilis di sini. Take a breath itu take several deep breaths and exhale slowly to awaken your energy and to release all the patterns. Memang harus diselesaikan pattern lamanya gitu. Maksudnya yang pola ini gitu. Sebenarnya ini udah nggak cocok lagi untuk dirimu saat ini. Lalu aku lihat ya apa oracle yang lainnya yang harus kamu paham. Ketika kamu memilih sebuah jalan, kamu harus betul-betul yakin dengan jalan itu dan nggak boleh goyah. Karena kebanyakan aku lihat ya pada kenyataannya, apalagi cewek itu tuh mudah, kalau cewek itu mudah ini sama pendengarannya, sama telinganya. Kalau cowok mudah terpikat sama penampilan dan keadaan gitu. Coba aku lihat ya apa sarannya. I'm safe to explore new love with other. Ya udah, cari baru aja gitu, nggak usah sama orang ini lagi. Ternyata emang kamu harus disuruh cari baru lagi gitu. Tapi ya taktiknya ya gitu tadi, nggak boleh lagi sama orang yang ini kalau kamu mau move on. Oke? Kamu harus cari baru, sarannya. Jadi kalau ditanyain gimana cara move on, jadi yang pertama berpikir, yang kedua ambil keputusan, yang ketiga jalanin ya, lakukan langkah selanjutnya gitu, merencanakan langkah selanjutnya, lalu hadapi kebenaran ya, gunakan potensi diri, kayak ya kayak kamu sebenarnya bisa ngelakuin apapun gitu untuk move on gitu. Potensi diri
dan pilih jalan yang apa yang kamu mau. Setelah itu terimalah perubahan yang ada sebagai siklus dari kehidupan gitu. Gimana caranya? Harus banyak, sarannya itu tuh memang kamu harus banyak rilis. Yang kemarin itu tuh udah nggak baik, ya udah kamu memang harus buang gitu. Take a breath, dan bergerak slowly gitu, lambat perlahan-lahan, dan terbukalah untuk orang baru. Ternyata itu kuncinya. Setelah kamu cari, udah terima segalanya, udah enjoy, terimalah orang baru. Ini nih nggak boleh ada lagi ya. Aku pikir cukup sekian ya. Mudah-mudahan ini membantu, and see you for the next reading. Bye bye. Dan ini untuk yang pilih deck 2, tarik nafas dan tanyakan bagaimana caranya untuk move on. Apa yang harus aku lakukan? Aku bakal shuffle kartunya. Oh, sabar ya, sabar. Sekali lagi. Aku pilih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kita simpan dulu. Mari kita lihat satu-satu. Knight of Swords. Kuda yang terbang. 6 of Cups. Ada 6 of Wands. What happened this ketika sama ya kayak pile 1 itu angkanya itu tuh kembar-kembar gitu. Ada sword, ada wands gitu. Ada cups. Ini juga gitu, ada cups, ada wands. Oh, the devil. The devil. The devil itu sebenarnya ya bukan cuma emang betul-betul the devil kayak kekuatan jahat gitu, tetapi juga kayak sebuah yang mau ngikat kamu, ketergantungan gitu ya, addict. Dan ya sama sih dapatnya the magician, sama sih pada dasarnya. Untuk orang-orang di sini yang sedang berpikir untuk bagaimana caranya move on itu tuh sebenarnya sama sih kasusnya. You have the potential. Kamu itu punya potensi, cuman mungkin nggak tahu aja gimana caranya ya. Nah, untuk yang pilih deck 2 ini, pada dasarnya tuh sama, semuanya itu tuh berasal dari yang namanya pikiran kita. Jadi, ini kalau dilihat ya, the Knight of Swords itu kan sesuatu yang sifatnya itu tuh cepat banget gitu. Ambisi, tindakan langsung gitu. Ini orang-orang yang sebenarnya waktu awal-awalnya tuh dia memang bisa move on gitu ya. Tapi
terus dia balik lagi, ada sebuah habit yang bukan memaksa, yang bisa dibilang toksik lah ya. Ini orang yang nanyain ini nih, dianya sebenarnya yang toksik dengan hubungan, bukan toksik yang gimana, tapi kayak ada sebuah habit yang ujung-ujungnya tuh yang bikin dia tuh balik lagi ke hubungan itu, padahal dia udah tahu itu tuh buruk gitu. Nah, jadi kenapa? Karena ada, coba bentar, aku kasih tahu ini caranya gimana. Ininya itu kenapa gini? Semua itu kan berlalu terjadi begitu cepat gitu. Di sana tuh ada yang namanya kenang-kenangan gitu yang masih menghampiri di pikiran. Terus kamu juga berpikir bahwa kamu sudah mendapatkan apa yang kamu mau gitu ya. Udah bisa mendapatkan gitu ya. Tapi kamu juga diinikan dengan edik gitu. Edik, ya ada sesuatu yang buruk dalam hubungan tersebut, entah itu di kamunya atau di dianya, tapi ini lebih di dianya sih gitu ya. Bisa jadi ini toksik, lambang toksik, sehingga kamu bingung apa ya bingung kayak harus gimana gitu. Dan selanjutnya memang sama seperti yang file nomor pertama tadi. Kalau yang pertama kan hubungannya itu tuh yang on off. Kalau ini di kamunya itu yang susah move on sebenarnya. Masalahnya untuk file deck 2 ini adalah kamunya yang susah move on, karena masih banyak kenang-kenangan, terus kamu berpikir bahwa kamu bisa ngontrol dia, kamu bisa ngontrol keadaan, kamu bisa ngontrol segalanya, terus kamu ragu lagi, terus kamu balik lagi ke dia gitu, dan terus kamu bingung lagi gitu, terus kamu berupaya lagi, dan ya udah gitu aja sih sebenarnya hubunganmu itu pada dasarnya. Sehingga apa yang harus, kalau kamu mau benar-benar move on, apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama, bertindak cepat gitu ya. Sebenarnya apa yang maunya kamu udah betul kayak di awal, bertindak cepat. Terus yang kedua, lepasin semua masa-masa lalu, kenang-kenangan manis sama dia. Lepasin kayak ya kenang-kenangan, ya namanya juga lah orang udah pernah punya hubungan ya, pasti ada kenangan manisnya. Yang ketiga, hadapi ketergantungan atau belenggu negatif. Dalam artian tuh begini, yang aku bilang tadi, ketika dua orang udah bisa sama-sama dalam waktu yang lama, pasti ada namanya ketergantungan. At least setidaknya ada ketergantungan buat, tapi kalau nggak ada dia aku gimana, aku nggak ada siapa teman sleep call, aku nggak ada siapa yang jemput antar, aku nggak ini, aku nggak itu. Itu yang selanjutnya kamu harus hadapi ketergantungan atau belenggu negatif tersebut gitu. Nggak usah kayak ya udah karena aku masih butuh dia, aku baik-baikin dia, nggak bisa gitu. Terus yang selanjutnya, atasi memang ketidakpastian gitu. Ketidakpastian dan keputusan yang sulit gitu. Dalam konteks ini mungkin ada kebimbangan dalam memilih jalan yang mana harus kamu ambil untuk move on ini. Ini memang seharusnya memang betul-betul kamu perlu introspeksi untuk membuat keputusan yang tepat gitu. Kayak aku bilang tadi, kalau nggak sama dia aku bakal kurang ini, kalau aku nggak sama dia siapa yang nganterin aku, siapa yang jemput aku, kalau nggak sama dia aku gimana. Padahal itu tuh kamu memang harus pilih gitu jalannya, itu tuh kamu emang masih mau sama orang ini atau enggak gitu. Terus setelah itu manfaatkan kemampuan dan kemampuan dan sumber daya yang ada sama diri kamu sendiri. Dalam artian memang kamu harus bisa lebih mandiri, lebih sejahtera dengan dirimu sendiri gitu. Kamu bisa ngelakuin hal itu kok. Tanpa dia, kamu sebenarnya bisa happy gitu. Kamu bisa happy. Dan ini selanjutnya, dengarkan apa yang intuisimu katakan dan jaga kesehatan emosional gitu. Jadi intinya memang untuk yang nomor 2 ini yang harus kamu lakukan untuk move on adalah yang pertama selesaikan bilang udah terima kasih untuk
kenang-kenangan manis gitu, dan hadapilah kenyataan hubungan yang toksik segala macam atau ketergantungan kamu dengan orang ini gitu. Kamu harus bisa mandiri gitu, mengambil keputusan. Ya ini kebimbangan sih. Kalau misalkan gini, ini kan kebiasaan kebanyakan dari kalian tuh gini ceritanya. Kalau sama lu nyakitin, tapi nggak sama lu hidup gua tuh hampa gitu. Itu kan ceritanya kan untuk tema yang untuk nomor 2 ini. Bersama kamu aku sakit, tidak bersama kamu hidupku hampa gitu. Sorry. Sehingga susah banget gitu membuat keputusan. Tetapi kamu memang sudah saatnya untuk mandiri dalam hal-hal ini. Self love itu tuh memang udah harus kamu ini kan ya, kamu harus memang lebih memperhatikan untuk kesejahteraan batinmu gitu. Daripada begini, kamu memang seharusnya lebih bahagia dengan batin sendiri gitu. Ini kebanyakan dari kalian ini sering tekanan batin sama orang ini dan kalian tuh pengen move on. Ya, jadi kalau yang untuk kartu deck pertama itu lebih ke ini hubungannya on off gitu ya. Kalau dan disakitin gitu, dicitingin. Kalau kamu memang lebih ke ini, ke ketergantungan kamu, edik kamu gitu sama dia. Ya kayak aku bilang tadi, temanya untuk yang nomor 2 ini kan, denganmu aku tersiksa, tak bersamamu aku hampa. Apa yang dikatakan oleh angelnya, mari aku pilih ya. Aku wakilin aja kalian, counselor. Kamu emang harus butuh orang lain untuk membantu kamu untuk move on, healer gitu ya. Ataupun ya kayak aku lah, kayak kamu memang butuh saran dari orang lain gitu, caranya untuk menguatkan kamu untuk bisa move on atau hal-hal yang lain deh. Ini memang kamu harus memang disarankan untuk bisa pergi ke psikolog, psikiater, atau orang-orang yang memang lebih tua dari maksudnya lebih kalau aku sih bilangnya lebih melangkah dalam percintaan, lebih understand gitu ya, udah banyak asam garamnya. Dan yang pastinya carilah orang yang berhasil dalam hubungan percintaannya, jangan yang sama-sama galau. Kebanyakan tuh, tapi sayangnya ya kebanyakan kita orang yang nggak berhasil dalam percintaannya itu tuh yang berkoar-koar gitu, kayak kamu harus gini nggak iya gitu. Atau orang-orang yang kebanyakan padahal dia single tapi sok-sok kasih saran buat orang lain. Coba aku lihat ya. Apa yang dia katakan? I accept cannot save everyone. I choose to help those who are open to assistance. Ya, memang kamu memang harus ya memang kamu memang nggak bisa terima semua orang. Kamu nggak bisa menerima semua orang gitu ya. Dan kamu memang harus pilih aja orang yang bisa yang bisa kamu dampingi gitu. Jangan berlama-lama sama hubungan yang nggak bisa kamu dampingi gitu. Dampingilah orang yang mau kamu dampingi, yang kamu mau sayangi gitu. Pilih orangnya. Ini nih udah fix banget. Kalau kamu mau move on, kasih kata-katanya tuh begini, aku mau sama orang yang mau aku gitu, jangan mau sama orang yang gak mau sama aku gitu ya. Apapun ceritanya lah ya, mungkin karena bukan cinta bertepuk sebelah tangan ya, ini mungkin kayak karena udah lama gitu ya, bosanan gitu. I accept I cannot
terimalah bahwa kamu nggak bisa terima semua orang dalam hidupmu, gimana pun ceritanya, gitu. Walaupun dia terlalu, sangat, sangat menarik di matamu. Dan karena seharusnya itu kamu menerima orang yang bisa kamu dampingi aja gitu. Jalanlah bersama orang yang bisa kamu dampingi. Aku pikir cukup sekian ya. Mudah-mudahan ini pesannya jelas, bermanfaat, dan bisa nge-booster energi kamu. Jadi itu tadi tahap-tahap yang harus kamu lakukan kalau kamu mau move on. Thank you so much. See you for the next reading. Bye-bye. And this is, ini yang untuk pilih deck nomor 3 ya. Sama seperti deck 2. Tanyakan bagaimana caranya untuk move on dan apa yang harus aku lakukan. Sabar sayang. Licin banget ini. Gram. Nah, gini aja. Ganteng banget. Aku pilih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, thank you. Ketepikan dulu ya. Mari kita lihat. Ada Ace of Cups. Ada King of Swords. Terus Knight of Cups. Melo banget ini hubungan. Ada The Hermit. Terus ada apa lagi? The High Priestess. Ini energi besar sih. Kenapa The Hermit sama The High Priestess sih? Dan The World. Coba aku tata yang lebih baik. Oke. Nah, ini kartu untuk yang milih deck ini ya. Ini tuh banyak banget major arkananya. Ada The Hermit, The High Priestess, dan The World gitu. Yang pada intinya memang harus, kalau ditanyain gimana caranya buat move on, yang inti-inti poin-poin besarnya itu tuh memang harus berpikir menarik diri dulu gitu ya. Untuk sebenarnya pada dasarnya caranya itu, jawaban itu udah ada dalam dirimu sendiri gitu, The Hermit. Ini kamu cuman perlu tarik diri dulu dan percaya melihat ke dalam diri sendiri dan terbebas dari belenggu, kemudian baru bisa terbebas dari belenggu kayak pikiran kamu gitu ya, moving on tersebut. Dan kalau bisa diurutin lagi nih, sebenarnya gimana caranya buat move on buat kalian itu tuh mungkin udah ini energinya udah agak lebih rilis lagi, lebih enakan lagi, nggak seberat yang pas deck 1 sama 2 gitu. Yang pertama memang yang harus kamu lakukan adalah membuka hubungan baru gitu, membuka peluang baru, dan ini memang terima orang yang datang gitu ya, dan berpikirlah, perlunya berpikir dengan logika, mengambil sebuah kesempatan, mengambil sebuah keputusan itu dengan logika gitu, dengan logika yang biar kamu bisa lebih bijaksana gitu.
dan memang kamu berhak kok untuk mendapatkan cinta baru, mengejar hal tersebut gitu ya. Dan nggak boleh terjebak dalam ilusi lagi. Ini memang kamu memang sudah sewajarnya untuk mengeksplorasi perasaan kamu dan mungkin mencari hubungan baru, tetapi tetap realistis dengan apa yang kamu cari. Jangan kayak kemarin gitu ya, jangan kayak kemarin karena dia cuman tampan terus kamu mau sama dia gitu, ternyata toxic, atau ternyata punya orang, ternyata kere gitu. Itu nggak realistis kan ya gitu. Maksudnya ini untuk yang deck 3, kalian tuh udah harus paham sekarang sebenarnya cinta yang kalian mau tuh kayak apa gitu. Apakah cuma cinta-cintaan atau yang gimana? Emang di sini harus keseimbangan antara perasaan. Ya, ini emang lebih dominan harus perasaan sih. Tetapi kamu juga harus mikirin, bukan harus punya pertimbangan logika juga gitu. Dan ya kayak aku bilang tadi, The Hermit ini lambang dari pencarian kebenaran batin gitu ya. Disuruh untuk kamu ngambil waktu untuk merenung dan memahami diri sendiri sebelum melanjutkan gitu. Kayak aku bilang tadi, sebenarnya apa yang kamu mau gitu, jangan sampai salah pilih gitu. Jangan karena good looking doang kamu mau nih sama orang, tahu-taunya dia punya orang lain gitu. Tahu-taunya dia cuman melancarkan aksi jualannya doang gitu ya. Kamu mau yang kayak gitu. Nah, akhirnya kamu yang ngebeliin semua hal gitu kan. Jadi harus lebih paham gitu. Mungkin memerlukan waktu sendiri untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang diri sendiri. Take a breath gitu. Bukan take a breath yang kayak aku karena aku nggak mau, udah aku cukup dengan hubungan, bukan gitu. Jadi ini lebih ke berpikir sama diri sendiri, mencari dalam batin gitu sebenarnya apa yang aku mau, apa yang nggak aku mau gitu. Dan pada dasarnya emang kamu harus lihat ke dalam diri sendiri, karena sebenarnya apa yang kamu tanyain itu solusinya itu tuh udah ada dalam dirimu sendiri. Makanya kamu disuruh explore ke diri sendiri gitu. Dan Six of Swords ada kalau dalam moving on, kamu bisa kok moving on dan dapat pengakuan atas usaha kamu itu. Ini tuh sejenis kayak ceritanya tuh kayak, oh ternyata kamu juga bisa move on ya dari aku, keren gitu. Aku pikir kamu gak bisa move on. Enggak gitu. Ini kan tipe-tipe sebenarnya kalian itu adalah tipe-tipe sebenarnya orang-orang yang bucin gitu ya. Sebagian dari kalian itu tuh emang pengabdi mantan gitu. Tapi kalau kalian terapin pola ini, cara ini, jadi orang-orang yang kemarin itu tuh lo bisa move on gitu. Lo bisa move on ya dari yang kemarin. Ya udah gitu. Ini emang khusus untuk orang yang deck 3 ini, kebanyakan dari kalian emang apa sih namanya? Orang yang nggak bisa, sering susah move on, dan tipe orang yang susah move on sama pengabdi mantan. Dan the world ini lambang penyelesaian ya, pencapaian dan integrasi. Ini bahwa setelah perjalanan itu, setelah dari tahap-tahap yang aku bilang tadi, kamu bisa mencapai keseimbangan, kepuasan penuh dalam kehidupan, khususnya percintaan kamu. Ini bahwa siklus yang telah lama telah berakhir, dan sekarang setelah kamu udah selesai, baru kamu bisa mulai babak baru dengan rasa pencapaian yang baru juga. Nah, kesimpulannya itu gimana caranya move on? Panduannya itu yang pertama, membuka hati terhadap hal-hal baru gitu. Ini nggak cuman orang baru, tapi hal-hal baru. Apa aja sih gitu yang sebenarnya yang belum pernah kamu lakukan. Atau hal baru, menggunakan logika dan pengambilan keputusan yang tepat gitu ya. Gunakan sedikit logika aja gitu. Terus mengejar impian apa yang sebenarnya kamu inginkan dalam situasi hubungan ini, dan lakukan refleksi diri, The Hermit gitu ya. Dengarkan intuisi kamu, apa yang dikatakannya, karena pada dasarnya sebenarnya jawabannya itu tuh udah ada dalam dirimu sendiri.
dan setelah itu kamu baru bisa bebas terbelenggu, mendapat pencapaian gitu ya, bisa move on, dan kamu bisa memulai mencapai kesetaraan, keseimbangan, dan bisa memulai hubungan baru yang lain lagi gitu. Nah, aku buka juga ya apa yang dikatakan angelnya. Ini yang untuk deck 3 lebih lumayan nyaman sih, outdoors. Ya emang kamu harus disuruh keluar sih, jalan-jalan keluar, cari gebetan baru gitu. Tapi ini lebih terkonek sama hal-hal yang bentuknya tuh di luar sama nature. Kamu bisa ikut program kayak penyelamatan lingkungan, atau yang di desamu, di tempatmu, di kotamu gitu, atau menjadi remaja untuk golongan apa gitu, program apa gitu. Pokoknya emang harus sarannya itu tuh kamu memang daripada mikirin hal ini, kamu memang lebih seharusnya kayak aku bilang explore hal baru kayak Ace of Cups. Itu tuh kamu harus keluar gitu kan, nemuin kenalan baru, dapat orang-orang baru, sama hangout sama orang baru gitu ya. Ambil waktulah untuk diri sendiri gitu, ngelakuin aktivitas baru kayak join volunteer gitu. Itu emang harus dilakukan, karena kadang kita itu terlalu fokus sama orang lain, sama hubungan, padahal yang sebetulnya perlu dikasih makan itu adalah pribadi sendiri gitu, dikasih perhatian adalah pribadi sendiri, sehingga kita berpikir bahwa kita akan bahagia dengan orang yang bersama kita, padahal enggak. Pada dasarnya kita harus bahagia dulu dengan apa yang kita kerjakan gitu. Setelah kita bahagia, baru kita bisa menerima orang baru gitu, cinta. Dan I celebrate my differences, I'm free from conformity gitu. Nah ya memang harus free dulu, celebrate. Ini sama sih, ini kayak ini nih sama, kartunya ini sama. Jadi pesannya itu tuh emang kamu harus free, kamu harus bisa banyak-banyak melakukan perayaan atau pencapaian atau apa gitu dari ketidaknyamanan. Jadi intinya untuk yang nomor 3, yang deck nomor 3, self love dulu ya gitu ya, enjoy, keluar, cari angin, cari makan, tanyain dalam diri sendiri, lihat ke dalam diri sendiri gitu. Setelah itu seimbang dulu, baru kamu bisa terima orang baru. Itu caranya move on. Aku pikir sampai di sini jelas ya. Thank you so much for watching, and see you for the next reading. Bye bye.